Tanaman widuri atau biduri menjadi salah satu tanaman yang terabaikan. Meskipun widuri cukup eksotis dan indah, namun tanaman ini kerap dibiarkan tumbuh liar dan dianggap gulma. Belum banyak orang yang meliriknya, sekalipun sebagai tanaman hias. Tanaman widuri selama ini dikenal masyarakat sebagai tanaman gulma dan mengganggu. Tanaman asli dari beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia ini, biasanya hidup liar di pantai, tebing, dan padang rumput terbuka. Namun, walaupun hanya dipandang sebelah mata di negeri ini, ternyata memiliki makna yang penting di beberapa negara. Bunga widuri di Hawaii digunakan untuk lei, rangkaian bunga yang diberikan kepada tamu pada saat menyambut kedatangan atau pada saat melepas kepergian sebagai tanda kasih sayang. Di negara Thailand, bunga widuri dimanfaatkan dalam berbagai tradisi rangkaian bunga karena sifatnya yang tahan lama. Di Kamboja, bunga widuri digunakan dalam upacara pemakaman sebagai penghias peti mati dan dekorasi di rumah duka. Sebelum lanjut, mari kita telusuri klasifikasi tanaman widuri. Tergolong divisi Spermatophyta, masuk subdivisi Magnoliophyta, termasuk kelas Magnoliopsida dari bangsa Gentianales, bersuku Asclepiadaceae, bermarga Calotropis. Jenisnya adalah Calotropis gigantea. Di Indonesia, tanaman widuri mempunyai beberapa penyebutan lokal seperti rubik di Aceh, biduri atau rembega di Melayu, rumbigo di Minangkabau, widuri di Sunda, biduri atau saduri atau sidoguri atau widuri di Jawa, biduri di Madura, manori atau maduri di Bali, muduri, rembiga, kore atau kropoh atau kolon susu ataupun modo kapau di Nusa Tenggara. Sedangkan di Sulawesi, tanaman ini disebut rambega. Tanaman ini memiliki daun tunggal berbentuk bulat telur atau bulat panjang, tangkainya pendek, tumbuh berhadapan, pangkalnya berbentuk jantung, tepinya rata, pertulangan daun menyirip, panjang antara 8 sampai 30 cm dan lebar antara 4 sampai 15 cm, berwarna hijau muda. Permukaan atas daun muda berambut rapat dan berwarna putih, dan lambat laun menghilang, sedangkan permukaan bawahnya tetap berambut tebal dan berwarna putih. Tanaman ini mempunyai bunga majemuk dengan bentuk payung yang tumbuh di ujung ranting atau di ketiak daun. Tangkai bunga panjangnya antara 3 sampai 5 cm dengan kelopak terbentang dan tajuk bulat telur, berbulu halus dan berwarna hijau, serta memiliki daun pelindung sempit. Benang sari membentuk tabung dan kepala putih lebar bersegi 5. Mahkota bunga berbentuk bulat telur, berwarna putih atau putih keunguan dengan diameter antara 4 sampai 4,5 cm. Buah tanaman widuri berbentuk bulat telur memanjang, menyerupai bumbung dengan ujung yang berbentuk kait dan berwarna hijau. Buahnya berukuran panjang antara 9 sampai 10 cm. Bijinya kecil, pipih, lonjong, berwarna coklat, berambut pendek dan tebal, memiliki umbai rambut serupa sutera panjang. Jika salah satu bagian tumbuhan ini dilukai, akan mengeluarkan getah berwarna putih, encer, rasanya pahit dan kelat, tetapi lama-kelamaan terasa manis. Baunya sangat menyengat serta beracun.
Tanaman widuri merupakan tanaman perdu menaun. Tinggi pohon bisa mencapai 4 meter. Batangnya berbentuk silindris dengan percabangan bertipe simpodial atau cabang menyerupai batang. Batangnya berwarna hijau keputihan dan berlapis lilin. Batang mengeluarkan getah yang berwarna putih susu saat dilukai. Tanaman widuri mempunyai akar berjenis akar tunggang yang memiliki fungsi untuk memperteguh berdirinya tanaman. Di Indonesia, tumbuhan ini belum banyak dimanfaatkan. Pemanfaatan tanaman widuri yang umumnya diketahui di Indonesia adalah sebagai tanaman obat-obatan atau herbal, terutama pada bagian kulit akar, daun, getah, dan bunganya. Sedangkan getahnya mengandung racun. Daun tanaman widuri mengandung saponin, flavonoida, polifenol, tanin, dan kalsium oksalat. Bagian daun digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati kudis, luka kulit, bisul, sariawan, gatal pada cacar air, campak, demam, dan batuk. Pada akarnya mengandung saponin, sapogenin, kalotropin, kalotoksin, uskarin, kalaktin, gigantin, dan harsa. Bagian ini dapat dimanfaatkan untuk mengobati demam, perut terasa penuh, kaki pegal dan lemas, gigitan ular beracun, bisul, dan penyakit kulit lainnya. Pada batangnya mengandung tanin, saponin, dan kalsium oksalat. Oke sobat, itulah gambaran singkat dari tanaman widuri. Semoga bermanfaat. Bila ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, share, dan tekan tanda notifikasi pada channel AY Najifa.